Jadi iktikaf salah satu di antara upaya orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang di malam kemuliaan itu juga Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam, syahrul Quran, syahrul qiyam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Bakri, Ketua Yayasan, Panitia Ramadan, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin, hadirat, soimin, soimat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa 19 hari sudah kita lewati, lapar haus dalam melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa ada di bawah naungan syafaat beliau. Iktikaf salah satu di antara cara orang yang mencari malam Lailatul Qadar. Dalam kehidupan malam itu biasa. Walaili idza yaghsha, biasa. Waqtilafil laili wan nahari la ayat, itu biasa. Tapi kalau kalimat al-lail sudah diberi huruf tak marbutoh, itu malam yang luar biasa. Maka Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Masyhur mengatakan di malam-malam ganjil. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama. Imam Syafi'i berpendapat malam kemuliaan itu ada sejak malam pertama. Imam Syafi'i mengatakan demikian, dia khawatir jika ia juga memperkuat pernyataan Lailatul Qadar di malam ganjil. Imam Syafi'i khawatir nanti orang hanya milih-milih di malam yang ganjil tarawihnya. Di malam yang tidak ganjil mereka akan hadir di Mall Kokas.
Mana Mall Kokas? Oh sebelah ya. Nyari durian Black Tom. Durian Black Tom itu jenis musangking. Cuman warna kulitnya kehitam-hitaman. Jadi black. Saya kemarin diundang di KBN Jalan Cacing. Direksinya orang Bugis, orang Sulawesi, sekampung dengan Bedu Amang. Selesai buka diajak ke ruangan direktur, makan nasi kembuli sama durian Black Tom. Kemarin hari Rabu. Saya makan hari Rabu, rasanya sampai sekarang masih ada. Udah nggak usah dibayangin. Kata Imam Syafi'i, sejak malam pertama supaya rangsangan ibadah Qiyamul Lail itu dari awal, tidak milih-milih. Yang namanya malam itu selepas Isya. Kalau maghrib orang masih menyebut sore, maghrib. Selepas Isya masuk waktu malam. 9, 10, 11. Itu masuk waktu malam. Sepertiga malam 12, 1, 2, 3. 3, 4, 5. Maka waktu malam itu terbagi 3. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Di waktu-waktu itulah malam Lailatul Qadar turun. Dulu ada seorang namanya Sam'un Al-Ghazi. Diplesetkan oleh produser film barat jadi Samson. Namanya Sam'un Al-Ghazi. Puasanya 1000 bulan. Ibadahnya 1000 bulan. Zikirnya 1000 bulan. Ada hamba Allah yang demikian sampai Allah mengumpamakan hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seperti beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ada yang umurnya 83 tahun? Belum ya? Masih kelihatan 50 semua ini. Usia umat Nabi Muhammad ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Kiai yang usianya tua saat ini Profesor Kiai Haji Sukron Makmun, 84. Bonus dari Allah diberikan kepadanya. Sementara yang lain usia muda. Kiai Haji Zainuddin MZ kurang 11 hari 60 tahun. Syekh Ali Jaber 40 tahun. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa 40 tahun. Diponis dokter di Singapura, dokter spesialis ahli, mengatakan tumor yang ada di otak beliau hanya bertahan 2 tahun ke depan. Ketika berobat usia 38, meninggal di usia 40. Ustadz Jepri Al-Bukhari 40 tahun lebih 3 hari. Lagi milad, lagi merayakan hari kelahirannya di KP Muslim Pondok Indah. Berdekatan dengan Cipete, pulang jam 11 menggunakan motor gede, tapi belum ada balap motor gede di Mandalika waktu itu.
yang pakai pawang hujan, namanya Mbak Rara. Udah diputer-puter masih hujan juga. Ustaz Jepri Al-Bukhari di bundaran perumahan Pondok Indah jatuh membentur pohon palem, meninggal usia 40. Usia umat Nabi antara 60-70, jarang yang sampai 100. Kemarin di daerah Pelabuhan Ratu Pedalaman, aksesnya sulit untuk dijangkau. Itu orang tua hidup di hutan, usia 103. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi. Saya belum utarakan maksud tujuan saya silaturahmi. Dia udah lebih tahu duluan. Kata dia, insya Allah Presiden 2024 yang paling muda katanya. Saya pikirin siapa ini yang paling tua. Prabowo udah tua. Saya lagi pikirin, itu ada orang tua mampu membaca keadaan di masa yang akan datang. Tapi saya tidak mau bicara itu. Jadi iktikaf salah satu di antara upaya orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang di malam kemuliaan itu juga Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kitab suci semua agama, baik yang diakui oleh negara maupun agama yang menurut keyakinan komunitasnya masing-masing mempercayai kalau ia punya kitab suci. Selain Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur juga ada yang mereka anggap kitab suci. Tripitaka, Weda, Tauteh King, Serat Centani, Darmo Gandul, Zen, Apesta, banyak kitab suci buatan mereka yang mereka anggap suci. Kenapa Al-Quran dinamakan kitab suci? Karena isinya tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau manusia dalam hidup butuh pangan, maka Al-Quran mempersilahkan fakulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang suka berlebihan. Maka untuk menggapai Ramadan yang berkualitas, kita diarahkan oleh pewaris-pewaris Nabi untuk mentaati aturan. Allah yukthirul akla bil laili, jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Siang puasa, malam kenapa dilarang makan banyak? Karena makan banyak mengganggu konsentrasi qiyamul lail, sholat malam. Sholat tarawih akan terganggu karena pengaruh perut yang melampaui batas terisikan makanan. Tujuan kedua agar hambanya, kita manusia, tidak menjadi manusia yang rakus. Pakaian rakus itu pakaian makhluk selain manusia, binatang. Manusia Allah tidak menghendaki mendapatkan label predikat orang yang rakus. Maka diatur dalam ibadah puasa 1 bulan. Madrasah Ramadan punya kurikulum, punya target. Diarahkan jangan terlalu banyak makan di waktu malam agar kita merasakan nikmatnya ibadah di malam-malam Ramadan
Yang kedua nanti agar kita tidak menjadi manusia yang rakus. Jika kita hadir di acara pesta pernikahan di gedung Sudirman sini, itu ada tamu datang, semua makanan yang ada ia makan. Somai, bakso, sotomi, zup, dimsum, kambing guling, es doger, es grim, semua dia makan. Tamu yang melihat, ya Allah, rakus amat. Allah tidak menghendaki punya hambanya itu punya sifat rakus. Maka 1 bulan Ramadan dididik kita di sekolahan Ramadan, di madrasah Ramadan, untuk mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Jika perut ini terisi makanan sekedarnya saja, Rasulullah makan berhenti sebelum terasa kenyang. Rasulullah makan ketika ia sudah merasakan lapar. Maka berbukanya pun hanya dengan 3 butir buah kurma. Wa abdaluhu bitamrin witron. Buka puasa itu menunya yang paling utama adalah mengkonsumsi buah kurma ganjil 3. Fa'in ajaza, kalau tidak terbiasa makan buah kurma, cari kue yang ada kadar gulanya. Cari juga yang warnanya mirip kurma, gemblong. Kan warnanya mirip tuh, coklat. Jangan gemblong yang di keluar tol Ciawi arah puncak, itu kecil-kecil. Buatan Ibu Haji Rohani Pasar Rumput tuh dekat masjid. Tuh besar-besar. Makan dah 9. Bahannya dari ketan hitam. Itu Fauzi Bowo dari Jalan Surabaya, Menteng, suka suruh anak buahnya beli gemblong di situ. Haji Rohani. Jamaah yang mulia, kenapa buah kurma? Berdasarkan hasil penelitian para ahli gizi, buah kurma itu memiliki kadar gula yang sempurna. Bagi mereka yang ada penyakit diabetes, enggak masalah dengan manisnya buah kurma. Justru yang banyak makan buah kurma, diabetes gulanya jadi normal. Alhamdulillah saya kemarin 5 hari di Haram, 5 hari di Nabawi. 10 hari di sana, tiap hari ketemunya korma terus. Enggak ada lontong bakwan toge, enggak ada. Rindu juga. Begitu pulang, berada di Bandara King Abdul Aziz, 3 jam sebelum masuk, buka puasa dulu di restoran Wong Solo. Turun dari bus, kelihatan tuh ada orang jual lontong sama bakwan toge. Satunya 10.000. Saking rindunya saya beli dah. Nggak mau pakai real, maunya pakai rupiah. Karena yang dagang orang Martapura, Kalimantan. Hadirin shaimin hamba Allah yang mulia. Ada aturan-aturannya saat kita iktikaf. Kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullah. Saat mengikuti iktikaf,
Iktikaf itu minimal 24 jam. Minimal. Begitu kita sudah duduk, niat iktikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf, berdiam diri di masjid ini selama aku berada di dalamnya semata-mata karena Allah. Apakah saat beriktikaf sudah niat nggak boleh keluar? Boleh keluar alasan-alasan tertentu. Satu, jika ada keluarga kita yang meninggal, boleh kita takziah, doa sebentar, balik lagi. Tidak boleh berlama-lama. Boleh yang kedua keluar membeli kebutuhan untuk iktikaf, beli tasbih, beli sujadah, beli sarung, boleh. Yang tidak boleh itu wala tubashiruhunna. Tidak boleh lagi iktikaf ditelepon istri, papa pulang sebentar, mama rindu. Mah, papa lagi iktikaf, udah ntar. Mandi basah, rambut langsung dikeringin, Pak. Batal. Iktikafnya batal. Wala tubashiruhunna. Jangan saat iktikaf melakukan hubungan badan dengan istri. Tilka hududullah. Itulah ketentuan Allah. Itulah aturan agama. Supaya iktikaf itu sempurna, tidak batal dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang saat kita iktikaf. Jamaah yang mulia, dalam sebuah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril awakhir min syahri Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Maka marak di Jakarta ini masjid-masjid ada program iktikaf, Masjid Sunda Kelapa. Saya ceramah iktikaf jam 2 sampai sahur sampai jam 3. Lanjut kuliah subuh. Selesai kuliah subuh istirahat sebentar langsung kuliah duha. Saya kalau malam Minggu, malam Senin itu schedule saya ceramah 7 tempat. Subuh, duha, zuhur, buka, sebelum tarawih, sebelum witir, iktikaf. 7 tempat kali 10 juta. Ustaz Syihab nggak usah dipikirin. Alhamdulillah, rezeki. Kemarin siang di PT Suzuki Indomobil Tambun Cibitung, pindahan dari Cakung. Tadi malam di perumahan Taman Wanasari, balik lagi ke Cibitung. Jadi Ramadan keliling terus, padahal lagi puasa sehat. Sumu tasihu, berpuasa niscaya sehat. Dokter amalin hadis ini, setiap ada pasien yang mau operasi disuruh puasa dulu. Dokter berharap mukjizat puasa hilang itu penyakit. Jika kita mau ke laboratorium ambil darah, itu puasa dulu 10 jam. Itu berharap hasil labnya nanti nggak ada penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan. Maka dokter pribadi Nabi yang digaji oleh Baitul Mal
mengundurkan diri, berhenti karena nabinya nggak pernah sakit. Itu dokter nggak pernah ngasih resep, dokter nggak pernah ngasih obat, karena Nabi Senin Kemis puasa. Ada apa di 2 hari itu? Nggak Rabu dengan Jumat saja, tapi Senin Kamis. Karena di 2 hari itu dalam sepekan malaikat melaporkan amal perbuatan manusia kepadanya. Inna a'malakum tu'radu. Sesungguhnya amal perbuatan kamu disampaikan kepada Allah oleh malaikat yaumul isnin wal khamis, di setiap hari Senin dan Kamis. Kata Nabi, aku senang amal perbuatanku dilaporkan kepada Allah sementara aku lagi berpuasa. Maka perbuatan yang mulia saat berpuasa juga iktikaf. Dalam iktikaf, amal-amal apa saja yang kita lakukan? Tadarrus Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu juga seluruh malaikat turun ke bumi. Berapa jumlah malaikat? Dalam sebuah riwayat menjelaskan jumlah malaikat lebih banyak dibanding jumlah butiran pasir yang ada di dunia. Kemudian sampai kapan dan apa yang didapatkan orang yang ketemu Lailatul Qadar? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah akan beri keselamatan ia sepanjang hidup dalam sebuah keterangan tafsir sampai Ramadan tahun yang akan datang. Dalam lindungan Allah, dalam ketenteraman hidupnya. Maka orang yang tahu harga Ramadan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada ulama yang menargetkan dia di 10 terakhir harus hatam Al-Quran. Saat iktikaf 10 kali hatam. Setiap hari hatam. Bicara ulama-ulama berkelas mungkin terlalu jauh. Imam yang bertugas di Masjid Istiqlal itu sahabat saya. Namanya Habib Baidawi almarhum. Orang Kudus, santrinya Mbah Arwani. Mbah Arwani pesan saat ia ke Jakarta, silahkan kembangkan ilmu. Mbah Arwani pesan santrinya enggak boleh ikut musabaqah tilawatil Quran. Maka Baidawi sahabat saya ikut musabaqah di mana aja enggak pernah juara. Karena nggak dapat izin dari guru. Tapi diundang oleh negara tetangga Malaysia, Singapura saat Ramadan diundang acara Nuzulul Quran, ngaji di sana. Walaupun tidak mendapatkan gelar juara dalam musabaqah tilawatil Quran, tapi Allah ambil dengan cara lain, diundang oleh negara-negara tetangga. Itu dia mampu sehari 24 jam hatam. Ketika saya ada acara haul, beliau 1 hari menghatamkan Al-Quran. Baru 3 tahun yang lalu menghembuskan napas terakhir.
Mudah-mudahan Allah luaskan alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadarrus Al-Quran yang menghiasi saat-saat iktikaf, salah satu di antara upaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, petunjuk dalam kehidupan yang isinya tidak paradok, tidak saling bertentangan. Sekali konsep Al-Quran mengatakan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu. Maka Al-Quran bicara lam yalid walam yulad. Dialah Allah yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka menanamkan akidah, keyakinan yang kuat kepada generasi penerus kita menjadi kewajiban. Jika kita dapat membaca, mengamalkan, mengkaji isi kandungan Al-Quran, isinya tidak bertentangan. Jika kita laki-laki menyukai lawan jenis perempuan, Al-Quran membukakan jalan keluar dengan jalur pernikahan. Pankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah perempuan yang kamu suka. Masna boleh 2. Ya, ada ibu-ibu apa enggak ini? Ada ya. Wasulasa boleh 3. Waruba boleh 4. Tapi ayat itu belum selesai. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu punya istri lebih dari 1, takut tidak adil, maka 1 saja cukup. Makanya saya takut tidak adil, saya 1 aja. 1 di Jakarta. Jangan dilanjutkan, ntar ada yang laporin lagi sama istri saya. Al-Quran, kitab suci, isinya tidak bertentangan dengan naluri manusia, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Semakin banyak dibaca, semakin mengundang perasaan kenikmatan. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Sinari rumah tanggamu dengan ibadah kepada Allah, dan suarakan rumah tangga itu dengan suara-suara Al-Quran. Rumah yang banyak suara Al-Quran, malaikat senang berada di rumah itu. Tapi jika banyak suara-suara yang bertentangan dengan ajaran agama, malaikat enggak suka, setan yang suka. Maka sering terjadi konflik internal rumah tangga. Pengaruh rasa rumah itu jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Tapi jika diisi dengan Al-Quran, rumah itu membawa keberkahan. Kata Nabi, nawiru, sinari, terangi. Bersinar itu rumah, ada orang masuk ke dalam, ya Allah, rumah enak bener, padahal nggak ada AC-nya. Tapi orang merasakan ada aura yang menyenangkan. Tapi begitu juga ada orang masuk rumah, gelisah dia karena rumah itu tidak nyaman rasanya. Nah, maka Al-Quran Allah Ta'ala turunkan tidak hanya menjadi sebuah bacaan, tapi mampu memberikan ketenteraman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa
wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagian ada yang menjadi obat. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Allah yang memberi sakit. Idza maridtu fahuwa yashfin. Dia yang memberi kita sakit, dia juga yang menyembuhkan. Tak ada penyakit yang gak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Kata orang COVID gak ada obatnya. Saya kemarin itu di rumah sakit Islam Cempaka Putih, beda nomor kamar dengan Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber nomor kamarnya 19, saya 23. Begitu dengar kabar Syekh Ali Jaber wafat padahal udah kelihatan pulih, saya terkejut. Begitu jam pergantian dokter, jam 11 malam saya kabur aja udah. Kalau saya nggak kabur, saya nggak ada di sini. Mungkin udah di Pondok Ranggon kali. Masya Allah, ada obatnya. Sampai di rumah, dalam doa malam ada bisikan, buatkan rempah-rempah dari daun sugi, ganjil 9 lembar, bacakan sholawat tibbil kulub wadawaiha 9 kali. Dapat bisikan itu, dibuat pagi saya minum, siang saya minum, malam saya minum. Besok panasnya normal, turun drastis. Setiap penyakit ada obatnya. Ada obat yang melalui medis, ada obat yang tanpa medis, melalui Al-Quranul Karim. Dulu tahun 68-69 itu saat bayi perutnya kembung, rumah sakit jauh, puskesmas belum ada, dokter butuh biaya. Orang tua di kampung obatnya dipetikkan daun sembung, dikasih minyak, digarang di dapur, dibolongin tengahnya, ditutup peser bayi, bacaannya nggak ada, cuma sugesti. Bung bung pes, habis kembung kempes, sembuh. Keyakinan. Maka yakinlah iktikaf yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah mudahkan untuk mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zin akhlaqana binuril Qur'an wa zin buyutana binuril Qur'an wa jalil auladana wa ahlana min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.